Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membandingkan ya masa muda Anies Baswedan dan Gibran Raka Buming Raka yang berusia 36 tahun, sementara Anies Baswedan umur 38 tahun sudah menjadi rektor dari sebuah universitas yang bergengsi, yaitu Universitas Paramadina. Sementara Gibran pada usia 36 tahun itu membuat heboh seluruh negeri, dan kemudian majalah Tempo menjulukinya sebagai anak haram konstitusi karena dia kemudian lolos bisa didaftarkan ke KPU untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo sebagai bakal calon presiden berkat keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 ya. Kalau tidak salah nomor 90 tanggal 16 Oktober ya, hari Senin 2023. Penuh dengan kontroversi, dan sebelumnya dilaporkan oleh dosen pengamat atau politisi Ubaidillah Badrun, yaitu Kaisang dan adiknya ya, Kaisang dengan Raka Buming Raka ke KPK ya, dalam konteks gratifikasi dan korupsi, kira-kira begitu. Di usia yang sangat muda sudah diterpa satu masalah yang sangat sensitif dan sangat diperangi oleh Anies Baswedan. Kita lihat bagaimana pandangan Anies Baswedan tentang korupsi. Ini di channel Anies Baswedan 7 hari yang lalu yang nonton 15.000. Kita klik ya. Komisi Pemberantasan Korupsi mulai mengusut dugaan korupsi di 3 rumah sakit di Sumatera, menetapkan 4 tersangka dalam kasus. 5 orang menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan korupsi penyimpanan dana. Berikut deretan kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi. Jangan membayangkan. Nah, ini Anies Baswedan ya. Kita tahun 2014, dia lahir bulan Mei tahun 1969, jadi usianya ini 40 berapa ini? 45 tahun ya, masih muda ya. Tapi kita lihat artikulasi intelektualnya tentang kegeraman dia terhadap korupsi. Kan praktek korupsi ini sebagai praktek-praktek yang ada di televisi. Korupsi itu konsekuensi kita rasakan langsung sehari-hari. Karena itu harus pangkas total. Pangkas total. Lihat wajah dan matanya saat dia mengibaskan atau menghentakkan tangan kirinya dengan cara memangkas total. Korupsi 2014 ini ucapan atau pandangan Anies Baswedan yang sedang bermata tajam 2014 saat dia usia 45 tahun ya. Pangkas total, harus pangkas total. Dengan angka APBN kita yang fantastis, peluang untuk keserakahan bermain luar biasa. Dan hanya hari ini kita membutuhkan orang-orang yang nyalinya lengkap, tak punya beban. Lengkap, yang diperlukan adalah orang yang nyalinya lengkap, tidak punya beban, ada di posisi yang bisa mengambil keputusan besar dan bisa menggerakkan suasana bangsa. Jika ini memiliki konsekuensi yang amat besar, tak apa-apa, saya akan hadapi. Minimal anak-anak dan cucu saya bisa bilang bapaknya ikut dalam rombongan yang memangkas praktek korupsi, dan itu menjadi kebanggaan setiap kita yang turun tangan. Dan itu menjadi kebanggaan setiap kita yang turun tangan. Satu pandangan yang tajam, terus terang, dan berani ya, dan meneguhkan posisi intelektual. Siapa sebenarnya Anies Baswedan di usia yang masih sangat muda, tetapi dia menyediakan dirinya untuk bertempur melawan korupsi secara total. Berbeda dengan Gibran yang justru terjerat oleh isu korupsi dan gratifikasi sebagaimana yang dituduhkan atau diminta oleh Ubaidillah Badrun untuk diselidiki oleh KPK. Anies Baswedan memang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berantas korupsi apapun konsekuensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milikilah buku biografi politik Anies Baswedan seharga Rp150.000 dan belum termasuk ongkos kirim, dan akan kami kirim Oktober. Insya Allah kami sudah pernah menulis buku Yusril Iza Mahendra dan juga Prabowo mencoba tidak menyerah. Assalamualaikum. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern. Insya Allah
karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.